dari Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV Tabalong, bagian dari Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia, dengan bangga mempersembahkan Suara Nusantara edisi 130. Selamat jumpa para pendengar bersama saya Rizky Fauzi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dalam acara Suara Nusantara edisi ke-130 untuk mengabarkan berita-berita dari berbagai daerah di Nusantara yang telah kami rangkum dalam Suara Nusantara. Selamat mendengarkan. Berita pertama kami awali dari Radio Apirawa FM Batang. Jelang Nataru, jajaran Polres Batang ciptakan kondusivitas. Berikut laporan reporter Heri Kisyanto. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru Nataru 2021, Kapolres Batang AKBP M. Irwan Susanto saat menggelar apel gelar pasukan operasi Zebra Candi 2021 di halaman Mapolres Batang Senin 15 November 2021 meminta agar jajarannya bersama seluruh stakeholder lainnya menjalin sinergi yang baik untuk menciptakan situasi tetap kondusif. Ini adalah momentum awal kita dalam rangka melaksanakan sesuatu kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dalam rangka Operasi Zebra dengan tema bahwa pada saat ini kita tingkatkan sinergitas dan profesionalitas Polri dalam rangka cipta kondisi Kamsepti Calantas dalam rangka menjelang Natal dan Tahun Baru saat ini. Kegiatan hari ini adalah dalam rangka kita mengkonsolidasi kesiapan pasukan, sarana prasarana perencanaan, kemudian nantinya ada kegiatan-kegiatan evaluasi. Kita jangan hanya mementingkan kegiatan seremonial, tapi saya sebagai Kapolres Batang mengingatkan kembali, dalam pandemi saat ini tugas kita bukan hanya seperti kegiatan-kegiatan rutin biasanya, tapi saat ini kegiatan-kegiatan kita sangat luar biasa dengan adanya pandemi COVID-19. Tumbuhan masyarakat, khususnya Kabupaten Batang, kepada kita semuanya, kepada TNI, Polri, pemerintah daerah, stakeholder terkait, mudah-mudahan ada masyarakat atau relawan juga hadir dalam kegiatan saat ini. Operasi Zebra dalam hal ini dilakukan oleh Satlantas Polres sebagai pengendali. Saya minta kepada rekan-rekan semuanya, pada pagi hari ini kita melakukan koordinasi awal. Saya minta pelaksanaan kegiatan operasi ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh penuh tanggung jawab. Sesuai arahan Kapolda, seluruh personil diminta untuk melaksanakan operasi secara humanis, preemptif dan preventif, dan menghindari represif demi mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berita selanjutnya dari LPPL Ananta, Praja Suara 99,9 FM. Jelang ultah PGRI, Bupati Jembrana lepas kontingen PGRI Kabupaten Jembrana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Widi. Jelang hari ulang tahun Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI ke-76 yang puncaknya tanggal 25 November 2021, Bupati Jembrana Inengatamo melepas kontingen PGRI Kabupaten Jembrana untuk mengikuti serangkaian lomba HUT PGRI tingkat Provinsi Bali pada Senin 15 November 2021 di gedung PGRI Kabupaten Jembrana, Desa Baluk, Kecamatan Negara. Lomba akan dilakukan di Denpasar pada tanggal 16 dan 17 November 2021 dengan 7 cabang lomba, yaitu paduan suara, pencaksilat, seni melukis, best practice, baca puisi, dan senam, dengan jumlah peserta dan pendamping tiap lomba yang akan berangkat sebanyak 64 orang. Bupati Jembrana Inengatamo berharap kepada para kontingen Jembrana bisa membawa nama baik atau citra Kabupaten Jembrana dengan melakukan usaha dan kerja keras dalam lomba semaksimal mungkin. Dari Jembrana, Widi melaporkan untuk Suara Nusantara. Berita selanjutnya datang dari Radio Darussalam Musi Rawas, Sumatera Selatan. Pemkab Mura ikuti 36 cabur Porprov ke-13 Sumatera Selatan di Oku. Pemkab Musirawas ikuti 36 cabur Pemprov 13 Sumsel di Oku Raya. Pemerintah Kabupaten Musirawas mengikuti 36 cabang olahraga dari 38 cabang olahraga yang diperlombakan pada Pekan Olahraga Provinsi 13 Sumatera Selatan tahun 2021 seperti yang dilaporkan reporter Nova Anggraini Rabu 17 November 2021.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Musirawas, Haji Marsono mengatakan bahwa persiapan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi 13 Sumatera Selatan telah dilakukan secara maksimal. Para atlet juga telah bekerja keras untuk meningkatkan prestasinya pada pelepasan kontingen Kabupaten Musirawas di Auditorium Kabupaten Musirawas. Kontingen Musirawas sebanyak 523 orang terdiri dari atlet sebanyak 385 orang, ofisial 78 orang, dan panitia 60 orang yang dimulai pelaksanaannya pada tanggal 21 hingga 28 November 2021 di Oku Raya, yaitu Kabupaten Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan. Sementara itu, Marsono mengingatkan untuk para atlet agar terus menjaga kesehatan, stamina, dan motivasi mulai hari ini sampai ke puncak pertandingannya nanti. Selain itu juga, Marsono meminta agar para atlet bisa fokus pada pertandingan dan prestasi Pekan Olahraga Provinsi 13 Sumatera Selatan hingga pulang nanti dengan membawa kebanggaan bagi pemerintah Kabupaten Musirawas. Linda Ali, Radio Darussalam melaporkan. Informasi selanjutnya masih dari Radio Darussalam Musirawas, Sumatera Selatan. Mendes PDTT hadir panen raya padi sawah di Musirawas. Mendes PDTT hadir panen raya padi sawah di Musirawas. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar atau biasa disapa Gus Halim menghadiri acara panen raya pada sawah di Desa Wonokerto, Kabupaten Musirawas, seperti yang dilaporkan reporter Nova Anggraini Senin 15 November 2021. Dalam kesempatan itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, untuk memastikan program prioritas di Kementerian Desa PDTT akan tetap disalurkan seluruh desa di Indonesia, termasuk bagi desa-desa di Kabupaten Musirawas. Penggunaan dana desa boleh digunakan untuk apa saja kecuali yang dilarang. Selain itu memiliki keterkaitan dengan dua hal, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Gus Halim menjelaskan dalam pengelolaan dana desa terutama untuk peningkatan perekonomian desa bisa dimanfaatkan untuk usaha desa melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes dengan memperhatikan akurasi pengolahan BUMDes itu sendiri, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Namun Gus Halim mengingatkan kepada para kades bahwa pengolahan BUMDes tidak boleh mengganggu atau mengambil unit usaha yang sudah ada dan dilakukan oleh warga desa, karena akan menimbulkan persaingan usaha yang akan berdampak pada menurunnya unit usaha masyarakat di desa tersebut. Kemudian Abdul mengatakan, filosofi berdirinya BUMDes itu untuk kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata untuk kontribusi kepada pendapatan asli desa tersebut. Yang terpenting, BUMDes bisa mengkonsolidasi kepentingan unit usaha yang ada di desa sehingga memberikan kontribusi dan meningkatkan perekonomian. Linda Ali, Radio Darussalam melaporkan. Berita selanjutnya datang dari LPPL Radio Besema FM, Pagar Alam, Sumatera Selatan. Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni bersama Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Sri Sulasti melaksanakan audiensi ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Saudara, Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni bersama Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Sri Sulastri melaksanakan audiensi dengan perwakilan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN, Wakil Rektor Bidang Administrasi, Dr. Rizari MBA MSI, Kepala Satuan Manggala Praja Brigjen Pol Dr. Andes Dodi Marsidi M.Hum EFRA dan Kepala Satuan Bina Pelatihan Praja Brigjen Pol Herman Sikumbang bertempat di IPDN Kampus Jakarta hari Senin 15 November 2021. Audiensi tersebut dilaksanakan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan kampus IPDN Provinsi Sumatera Selatan di Kota Pagar Alam. Dan pada audiensi tersebut, Wali Kota Pagar Alam menyampaikan usulan dari Gubernur Sumatera Selatan kepada Menteri Dalam Negeri pada tanggal 31 Maret 2021 di Palembang. Bahwa Gubernur Sumatera Selatan menyampaikan keinginan dari masyarakat Provinsi Sumatera Selatan untuk pembangunan kampus IPDN di Sumatera Selatan yang berlokasi di Kota Pagar Alam. Penyampaian keinginan masyarakat Sumsel di Kota Pagar Alam ini telah mendapat persetujuan secara lisan oleh Menteri Dalam Negeri yang didengar dan disaksikan langsung oleh masyarakat serta media massa
dan telah dipublish melalui media massa cetak dan media online. Sehingga seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan sudah mengetahui dan sangat berbahagia atas rencana pembangunan kampus IPDN Sumatera Selatan. Menurut rencana pembangunan kampus IPDN Sumatera Selatan ini, Gubernur Sumatera Selatan dan Wali Kota Pagar Alam akan menganggarkan di dalam RAPBD tahun 2022 dalam bentuk penyediaan lahan seluas 40 hektar, pembangunan gedung, mebeler, serta biaya operasional lainnya selama 5 tahun. Ini merupakan keseriusan Pemprov Sumsel untuk rencana pembangunan kampus IPDN di Kota Pagar Alam. Rencana ini juga telah mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan, DPRD Kota Pagar Alam, serta seluruh tokoh masyarakat, kalangan akademisi, alim ulama, serta gubernur se-Sumbaksel terkecuali Provinsi Bangka Belitung. Dari Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Meriani, LPPL Besema FM melaporkan untuk Suara Nusantara. Berita selanjutnya dari LPPL Gema Randik Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. PLT Bupati Beni Hernedi lepas kontingen mubah hadapi Porprov ke-13 Okuraya. Berita selengkapnya disampaikan reporter Ahmad Rohani. Sebanyak 805 atlet Kabupaten Musi Banyuasin dilepas PLT Bupati Beni Hernedi SIP untuk menghadapi ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-13 Sumatera Selatan yang dipusatkan di Okuraya pada tanggal 21 sampai dengan 28 November 2021. Bertempat di Pendopan Gria Bumi Serasan Skate, Rabu 17 November 2021. PLT Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi SIP mengucapkan selamat kepada para atlet untuk menjalankan tugas yang mulia dengan sebaik-baiknya. Saya optimis akan hasil yang terbaik karena atlet-atlet selama masa persiapan telah dilatih dengan baik. Insya Allah dengan semangat tinggi dan doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, para atlet akan berhasil membawa kembali piala bergilir sebagai juara umum Pekan Olahraga Provinsi ke-13 Sumatera Selatan tahun 2021. Dan berpesan kepada para atlet jangan jadikan tekad dan komitmen sebagai beban mental ketika bertanding nanti, tapi jadikan sebagai beban moral. Artinya bertandinglah dengan semangat juang, pantang menyerah, disertai tekad memenangkan pertandingan. Ahmad Rohani, LPPL Gema Randik Musi Banyuasin, Sumatera Selatan melaporkan. Berita selanjutnya dari Radio Teman 95,3 FM Kabupaten Bogor melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Ade Yasin meninjau beberapa titik kegiatan pembangunan infrastruktur desa melalui program 1 miliar 1 desa atau SIMASADE. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Inggar Prilda. Bupati Bogor Ade Yasin melaksanakan kunjungan kerja ke Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Bupati Bogor meninjau beberapa titik kegiatan pembangunan infrastruktur desa melalui program 1 miliar 1 desa atau SAMISADE sepanjang 10.364 meter atau 10,364 kilometer yang tersebar di 10 desa sekecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Sekaligus meresmikan secara simbolis Jalan SAMISADE di 2 desa, yakni Desa Pasir Tanjung dan Desa Salawangi, dan menandatangani prasasti Jalan SAMISADE sekecamatan Tanjung Sari. Kunjungan kerja dilanjutkan dengan kegiatan peresmian dan peninjauan lumbung pangan masyarakat di Desa Tanjung Rasa. Kemudian Bupati Bogor Ade Yasin juga meninjau langsung rumah tidak layak huni atau Rutilahu, sekaligus menyerahkan bantuan Rutilahu kepada 10 kepala keluarga dari 10 desa sekecamatan Tanjung Sari. Terakhir, Bupati Bogor melakukan peninjauan langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di kantor Desa Salawangi, Kecamatan Tanjung Sari. Bupati Bogor Ade Yasin menjelaskan program yang dirumuskan dalam Pancakarsa salah satunya adalah Bogor Membangun, yaitu bagaimana membangun Kabupaten Bogor jadi maju. Salah satu sasarannya adalah desa-desa, di mana semua jalan desa harus dibangun betonisasi jalan untuk mempermudah aksesibilitas perekonomian seperti memasarkan hasil pertanian dengan jarak tempuh yang lebih cepat dan bisa diakses oleh kendaraan roda 4. Dan kepada kelompok tani juga para gapoktan agar lumbung ini dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk cadangan pangan dan dijadikan unit usaha untuk mendistribusikan, memasarkan, mengolah hasil produksi sehingga makin bermanfaat bagi para anggotanya. Dan insya Allah
di tahun 2022, tahun depan, kita juga akan merevitalisasi Kali Cikompeni, ya, yang Bupati Bogor Ade Yasin menambahkan bahwa kunjungan kerja dilakukan pertama adalah untuk mengecek program Samisade di desa-desa yang sudah selesai. Rata-rata, desa yang dikunjungi sudah selesai dilaksanakan seperti di Kecamatan Citerep, Rancabungur, Caringin, Cilengsi, dan Ciawi. Menurut Bupati Bogor Ade Yasin, selain fokus pada pembangunan desa, dirinya juga tengah fokus pada pembangunan ibu kota Kabupaten Bogor, seperti perbaikan jalan besar atau jalan Kabupaten Bogor. Inggar Pilda, Rizky Agustiandi, Radio Tegar Beriman 95,3 FM, melaporkan untuk Suara Nusantara. Informasi selanjutnya dari LPPL Radio Lansek Mani, Sijunjung, Sumatera Barat. Tidak perlu menunggu lama, sistem ESPPD yang dibangun di Skominfo sudah dilengkapi tanda tangan elektronik. Berita selengkapnya disampaikan reporter Romi Yeni. Tidak perlu menunggu lama, sistem ESPPD yang dibangun Dinas Kominfo sudah dilengkapi tanda tangan elektronik. Setelah perubahan regulasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung kembali meluncurkan surat perintah perjalanan dinas atau ESPPD dengan fitur terbaru dengan menggunakan tanda tangan digital. Hal ini disebutkan Kepala Dinas Kominfo Rizal Effendi di ruang kerjanya pada Rabu 17 November lalu. Dikatakan Rizal sebagai wujud dari instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government dilatar belakangi oleh semangat mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan. Maka pemerintah daerah berkomitmen dalam membangun dan mengembangkan ESPPD. Ia berharap dengan adanya aplikasi ESPPD dapat memudahkan dan memperpendek jalur birokrasi sehingga laporan keuangan perjalanan dinas organisasi perangkat daerah atau OPD dapat terpantau dan terkontrol. Sementara itu, Kepala Bidang Teknologi Informatika Dini Rahmawati menjelaskan aplikasi ESPPD tersebut telah diterapkan di seluruh OPD sejak tahun 2017 lalu hingga 2020. Namun karena ada perubahan regulasi, maka sejak awal 2021 terhenti. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klarifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, di mana terjadi perubahan terhadap pengkodean, program, dan kegiatan, maka perlu perombakan ulang aplikasi ESPPD sampai ke subkegiatan, urainya. Oleh sebab itu, pihaknya kembali membangun ulang aplikasi ESPPD dengan menyempurnakan fitur-fitur sebelumnya dan melakukan penerapan tanda tangan elektronik dalam memvalidasi surat tugas. Kita telah melaksanakan sosialisasi terkait penggunaan sistem ESPPD dengan mengundang seluruh OPD secara bergantian. Dan ini sudah dimulai sejak Senin 15 November lalu hingga Jumat 19 November. Narasumber pada kegiatan itu, Kasih Pengembangan Aplikasi dan Kasih Tata Kelola Teknologi Informatika Fitriadi Eskom, MCO, dan Mega Asbud SE-MIKOM. Fitriadi menambahkan, ESPPD sekarang sudah menggunakan tanda tangan elektronik, sedangkan yang lama masih manual. Jadi sistem ESPPD sekarang ini tidak perlu lagi menunggu lama, dimanapun keberadaan pimpinan sudah bisa memverifikasi ESPPD secara elektronik, sehingga pegawai sudah bisa langsung mencetak SPPD tersebut. Saya Romi Yeni dari LPPL Radio Lansek Mani Sijunjung, Sumatera Barat untuk Suara Nusantara. Berita selanjutnya datang dari LPPL Sturada Pangkal Perjuangan Karawang. Bupati Celica beri apresiasi Kapolres. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Romal. Bupati Selika beri apresiasi Kapolres. Bupati Karawang Dr. Haja Selika Nurhadiana mengapresiasi program Polres Karawang. Di hadapan Kapolres Karawang, AKBP Aldi Subartono, Bupati mengatakan bahwa program Lapor Pak Kapolres dan Surat Cinta Kapolres Karawang merupakan bukti kinerja Polres Karawang yang presisi. Luar biasa, jam 2 malam Pak Kapolres masih online untuk melayani masyarakat melalui Lapor Pak Kapolres. Bukti bahwa Polres Karawang benar-benar menjaga
program Timnas di kota yang kita cintai ini, ujar Bupati saat lomba foto Polres Karawang di Mall KCP pada Rabu 17 November 2021. Selain itu, program Surat Cinta Kapolres juga merupakan inovasi yang sangat bagus. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, surat cinta tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dengan memberitahukan bahwa lingkungan sudah dijaga dan masyarakat menjadi nyaman dan aman. Dan Polres Karawang juga memiliki skuad Maung Karawang yang siap berpatroli dan menjaga keamanan Karawang selama 24 jam, ucap Bupati. Dalam acara lomba foto tersebut menghasilkan sejumlah karya-karya foto yang sangat bagus dari warga Karawang. Ini menjadi wadah bagi masyarakat Karawang yang memiliki jiwa seni, khususnya di bidang fotografi. Hasilnya sangat bagus semua, ucapnya. Sementara, Kapolres Karawang AKBP Aldi Subartono mengatakan bahwa lomba foto tersebut dalam rangka 100 hari kerja dirinya dan membantu para fotografer bisa beraktivitas karena sebelumnya sulit berkreasi akibat pandemi COVID-19. Berita selanjutnya datang dari LPPL Radio Suara Rakyat Holundalo Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah dan tetap mematuhi protokol kesehatan meski kasus COVID-19 di Provinsi Gorontalo telah terjadi penurunan. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Trifangki Wahab. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengingatkan masyarakat untuk tidak lengah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Meski kasus COVID-19 di Provinsi Gorontalo telah terjadi penurunan. Menurut Gubernur, melandainya kasus ini dikarenakan pemerintah daerah melakukan vaksinasi massal secara maksimal kepada masyarakat kota hingga pedesaan. Meski begitu, ia meminta masyarakat untuk tidak beryuforia berlebihan dan selalu waspada, serta selalu menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas di mana saja. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memimpin rapat Forkopimda secara virtual di Mapolda Gorontalo Senin kemarin. Akhir-akhir ini kita merasa bersyukur bahwa pandemi COVID-19 atau COVID-19 baik di Gorontalo maupun secara nasional, Jawa dan Bali sudah sangat terkendali. Itu kita akui berkat memaksimalkan faktor satunya. Yang kedua, juga sudah mulai dilonggarkan sektor-sektor ekonomi agar ekonomi tidak melambat. Tetapi ada beberapa fenomena yang kami potret. Sekarang ini kesadaran masyarakat sudah mulai meninggalkan prokes, baik itu menggunakan masker, jaga kerumunan, walaupun Provinsi Gorontalo sudah ada beberapa kabupaten kota yang level 1 dan provinsi sendiri level 2. Sehingga itu marilah sama-sama kita harus bertanggung jawab semua elemen, semua stakeholder untuk memaksimalkan hal ini agar tidak terjadi lonjakan COVID yang kita tidak inginkan. Lebih lanjut, Gubernur menghimbau kepada seluruh kepala daerah untuk tetap memantau wilayahnya masing-masing serta rutin melakukan 3T, yakni testing, tracking, dan treatment. Terlebih saat ini akan memasuki akhir tahun, yang artinya perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 harus diantisipasi agar tidak terjadi lonjakan kasus COVID-19. Berita selanjutnya dari LPPL Dimensi Baru Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan menjadi salah satu kabupaten yang menerima penghargaan Swastisaba Kabupaten Kota Sehat 2021 kategori PADAPA. Penghargaan Swastisaba Kabupaten Kota Sehat dan penerapan prokes tempat pengelolaan pangan 2021 diumumkan pada Rabu 17 November 2021 di Hotel JS Luansa, Jakarta. Pada acara tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan hadir secara virtual melalui Zoom meeting dari Aula Raja Basa, Setdakap, Lampung Selatan, yang dihadiri Sekda Tamrin, Kepala Dinas Kesehatan Joniansyah, Kepala Dinas Sosial Dulkahar, serta OPD terkait. PLT Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI, Kartini Rustandi, dalam laporannya menyebut, Swastisaba merupakan penghargaan yang diberikan setiap 2 tahun sekali oleh Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, terdapat 25 kabupaten kota penerima penghargaan Swastisaba Wistara tertinggi, 4 kabupaten kota penerima penghargaan Swastisaba Wiwerda, dan 7 kabupaten kota penerima penghargaan Swastisaba PADAPA. Lanjut Kartini dalam laporannya,
penghargaan penerapan prokes tempat pengelolaan pangan dari 10 provinsi, 50 kabupaten kota, dan 10 kantor kesehatan pelabuhan dengan jumlah 135, terdiri dari 37 jasa boga, 51 restoran, 40 restoran hotel, dan 7 kantin atau sentra pangan jajanan. Dari pantauan di BFM Radio, nampak hadir Wamenkes Dante Saksono Harbuono, PLT Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kemenko PMK Agus Suprapto, dan PLT Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Sugeng Haryono. Di BFM Radio, Bunga Puspita melaporkan untuk Suara Nusantara. Pendengar Suara Nusantara dimanapun berada, berita selanjutnya datang dari LPPL Citra Lestari RCL 98 FM Kabupaten Sukabumi, yang disampaikan oleh reporter Jordi Rezaldi. Saatnya Suara Nusantara bersama saya Jordi Rizaldi Hartawan. Anugerah Paramakarya 2021, Bupati Pemkab Sukabumi terus berusaha menguatkan UMKM. Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami mengikuti acara penganugerahan produktivitas Paramakarya 2021 secara virtual dari Pendopo Sukabumi, Kamis 18 November 2021. Penganugerahan 3 tahunan ini merupakan penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia kepada para pelaku usaha yang produktivitas usahanya terus meningkat. Dalam penganugerahan kali ini ada 34 perusahaan yang meraih penghargaan, yaitu 22 perusahaan dengan kategori usaha kecil dan 12 usaha menengah. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengatakan penganugerahan ini merupakan penghargaan tertinggi bagi dunia usaha dan industri. Hal itu tentu saja berdasarkan penilaian peningkatan produktivitasnya selama 3 tahun terakhir. Apalagi pandemi COVID-19 memaksa para pelaku usaha melakukan berbagai penyesuaian untuk mengatasi beratnya tantangan dan mempertahankan produktivitas. Untuk pemerintah daerah, Wapres meminta dukungannya dengan memfasilitasi perizinan dan kebijakan yang ramah bagi dunia usaha. Haji Marwan mengatakan pemerintah Kabupaten Sukabumi selama ini telah ramah pengusaha, salah satunya lewat kemudahan perizinan. Tak hanya itu, Pemkab Sukabumi pun sudah mencari peluang untuk meningkatkan UMKM, sehingga para UMKM bisa terus survive pasca pandemi COVID-19. Demikian Suara Nusantara RCL 98 FM, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Berita selanjutnya datang dari Sawah Lunto, FM Sumbar. Ya pendengar, dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan kepada masyarakat, Pemko Sawalunto membentuk Mall Pelayanan Publik NPP yang akan memusatkan berbagai pelayanan dari pemerintah daerah dan instansi vertikal di suatu tempat sehingga memberikan kemudahan pada masyarakat yang dilayani. Wali Kota Sawalunto dari Asta saat membuka rapat koordinasi rakor pembentukan Mall Pelayanan Publik tersebut di Balai Kota pada Senin 15 November 2021 menyebutkan keberadaan Mall Pelayanan Publik menjadi bukti upaya Pemko Sawalunto dalam menciptakan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat. Dari Asta juga memaparkan inti dari Mall Pelayanan Publik tersebut adalah integrasi dan efektivitas pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah serta pelayanan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, kementerian, lembaga, pemerintah daerah lainnya yang bergabung berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman. Dengan dipusatkannya pelayanan tersebut pada satu tempat di Mall Pelayanan Publik, maka akan membuat masyarakat tidak perlu lagi berlama-lama dan berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan pelayanan. Dapat kami informasikan juga, pelayanan dari Mall Pelayanan Publik tersebut akan dioperasikan tahun 2022 mendatang dengan instansi vertikal yang ikut ambil bagian dalamnya, yakni Samsat, Polres, PDAM, Kejaksaan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPN, Pajak Pratama, Taspen, Badan Narkotika Nasional Kota, PT Pos Indonesia, Imigrasi, BNI, Kemenak, Dekranasda, Gerai Songket UMKM, PLN, Bank Nagari, Bank Mandiri, dan BRI. Cynthia Mas Putri, LPPL Radio Sawalunto FM, Kota Sawalunto, Sumatera Barat, untuk Suara Nusantara. Selanjutnya informasi datang dari LPPL Radio Bahana Batanghari Jambi.
Bupati Batanghari diwakili Sekretaris Daerah melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Tugu Perkemahan Wirakarya Nasional tahun 2021 di Kabupaten Batanghari, Jambi. Informasi selengkapnya disampaikan Regina Masli. Rabu 17 November 2021, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif SE diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batanghari Haji Muhammad Azan SH melaksanakan peletakan batu pertama sebagai tanda resminya pembangunan Tugu Perkemahan Wirakarya Nasional Jambi tahun 2021 di Simpang Bajubang Laut, Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari. Dan turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Kuarda Jambi Haji Asbudianto SEME, para Porkopimda, OPD terkait, dan 5 Kepala Desa Subkem Perkemahan Wirakarya Nasional tahun 2021, serta melalui program internet gratis dari Bakti Kementerian Kominfo mencoba memperjuangkan hak komunikasi untuk daerah terisolir di Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batanghari, tepatnya Dusun Sialang Pungguk, Desa Muaro Singuan, Kabupaten Batanghari. Regina Masli, LPPL Radio Bahana Batanghari Jambi melaporkan untuk Suara Nusantara. Para pendengar Suara Nusantara, demikian Suara Nusantara edisi 130 produksi LPPL TV Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh LPPL yang tergabung dalam Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia. Saya Rizky Pauji mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.